Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan rancangan modifikasi perilaku pada anak spektrum autis. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu Maudiana Farida Yasmin dengan NIM 1910-1273-2005. Saya sendiri Nurul Asia 1910-1273-2001 dan teman saya Ulan Nur Hidayati 1910-1273-2006. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku. Kemudian, aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Kemudian, penggunaan secara empiris teknik-teknik perubahan perilaku untuk memperbaiki perilaku melalui penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman, atau usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar maupun prinsip-prinsip psikolog hasil eksperimen pada manusia. Dalam pandangan kaum behavioristik aliran klasik, modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu atau mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Jika teknik conditioning diterapkan secara ketat dengan stimulus, respon, dan akibat konsekuensi, diharapkan terbentuk perilaku lahiran yang diharapkan. Dalam pandangan aliran operan, modifikasi akan terbentuk ketika penguat atau penguku diberikan berupa reward atau punishment. Kemudian ada teknik modifikasi perilaku. Nah, di sini kelompok kami menggunakan teknik reinforcement negatif. Jadi, menurut Skinner, reinforcement negatif yaitu pembatasan stimulus yang tidak menyenangkan. Stimulus yang jika dihentikan akan mengakibatkan probabilitas respon. Reinforcement negatif yang diterima merupakan bentuk tanggung jawab karena telah melakukan perilaku yang menyimpang. Siswa yang mendapatkan reinforcement negatif diharapkan tidak mengulang kesalahannya. Daliono 2009. Penguatan negatif berupa penghentian keadaan yang kurang menyenangkan sehingga peserta didik merasa terbebas dari keadaan tersebut. Baik, selanjutnya identitas anak. Nama anak sendiri Krisna Dharma Yoga. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 2 Agustus 2014. Jenis kelamin laki-laki dan umurnya 7 tahun. Anak ketiga dari 3 bersaudara, agama Islam. Kelas 1 SD dan sekolah di SDLB SLB 3 Banjarmasin. Alamat Jalan Simpang Kuin Selatan, Gang 17 Agustus, RT 23 nomor 111. Jenis hambatan anak ini sendiri adalah autis. Analisis hasil identifikasi yang berdasarkan hasil observasi kami. Jadi berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober, tepatnya di tahun 2021 yang sekarang ini, dapat disimpulkan beberapa aspek yaitu interaksi sosial pada saat observasi. Kontak mata yang dilakukan anak hanya bertahan 3 detik. Ekspresi muka anak datar. Anak kesulitan untuk bermain dengan teman sebaya. Anak juga tidak ada memiliki rasa empati dan perilaku berbagi kesenangan serta minatnya. Selanjutnya, aspek komunikasi sosial. Anak ini terlambat berbicara, tidak seperti anak pada umumnya. Mencontoh bahasa kartun yang disukainya seperti Upin Ipin karena dia sering nonton TV Upin dan Ipin itu. Jadi dia mencontoh gerakan komunikasinya atau bahasanya.
Dan cara bermain anak kurang variatif karena anak hanya fokus dengan handphone. Dan kemudian aspek perilaku, anak mampu mempertahankan satu minat dengan cara yang sangat berlebihan, baik intensitas dan fokus terhadap handphone tersebut. Analisis hasil identifikasi yang berdasarkan wawancara dengan orang tua anak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dapat disimpulkan bahwa perilaku anak di rumah menyesuaikan kondisi hati anak atau mood anak. Anak tidak ada melakukan program diet. Untuk jam tidur anak pada saat ini sudah teratur dibandingkan dengan yang sebelumnya. Anak sering melakukan kegiatan yang berulang-ulang, yaitu bermain handphone. Jika handphone tersebut diambil paksa, maka anak akan tantrum atau mengamuk. Dan anak ini tidak memiliki sensitif terhadap bunyi atau suara yang sangat keras ataupun bagaimana dia acuh gitu. Jadi anak suka menjejerkan benda maupun mainannya sendiri untuk melakukan kegiatan seperti sehari-harian. Contohnya BAB, mandi dan gosok gigi itu masih dibantu oleh orang tua. Anak belum mampu untuk melakukannya dengan mandiri atau dengan sendirinya. Tetapi untuk buang air kecil, anak masih bisa melakukan sendiri. Dan untuk problem perilaku anak, yang pertama, perilaku berkelebihan. Anak ini sering bermain handphone. Jadi, anak sering bermain handphone karena anak merasa nyaman dan senang saat melihat game atau film di handphone tersebut, sehingga semua perhatian mengarah pada benda tersebut. Dan yang kedua, perilaku berkekurangan, yaitu malas belajar. Karena anak ini sering bermain gadget atau handphone tadi, maka rasa minat belajarnya berkurang atau menurun sehingga prestasi anak pun mulai terhambat. Jadi kesimpulan untuk menangani penanganan dari dua perilaku tersebut, kami menggunakan metode reinforcement negatif. Karena apa? Karena reinforcement negatif bagi kami sangat cocok untuk anak tersebut. Nah, lanjut di slide analisis fungsi dengan formula A, B, C. A pastinya kalian sudah mengetahui apa A itu antecedent, dan yang B adalah behavior, dan C adalah konsekuensi. Sebelum kita memasuki ke analisis fungsi dengan formula ABC, maka saya akan membacakan atau menjelaskan terlebih dahulu tentang kasus tersebut. Jadi kasusnya ini adalah anak sangat suka bermain game dan menonton film kartun di handphone. Ketika handphone diambil oleh orang tuanya, maka ia akan tantrum atau mengamuk. Pernah ada kejadian, handphone anak sudah disembunyikan oleh orang tua, tetapi anak terus-menerus merengek dan meminta anak diberikan handphone kepada anak. Bahkan anak bermain game dan menonton film kartun di handphone sampai baterai handphone pun habis. Hal tersebutlah yang menyebabkan anak apabila dipanggil oleh orang tuanya tidak mendengar karena asik bermain dengan handphonenya sendiri. Jadi menurut kelompok saya, terutama saya sendiri, antecedentnya ini adalah anak sedang senang bermain handphone. Dan yang behaviornya atau penyebabnya, anak bermain handphone hingga baterainya habis. Dan yang kedua, anak sering merengek ketika tidak diberikan handphone. Dan yang konsekuensi, anak malas belajar, sering tidak mendengar apabila orang tua memanggil. Bahwa kesimpulan hasil analisis fungsi dengan formula ABC ini, yang A ini adalah atau antecedentnya, anak lebih takut dengan kakak iparnya karena setiap kali kakak ipar menegur anak ketika bermain HP, maka anak langsung melepas handphonenya. Yang harus diberikan perlakuan tentu saja anak tersebut. Yang perlu diikuti sertakan dalam pemberitahuan perilakuan adalah orang tua dan kakak iparnya. Kenapa kami membuat kakak iparnya? Karena menurut observasi wawancara yang kami lakukan terhadap orang tua, anak ini sangat takut oleh anggota keluarganya yang bernama yang bisa dikatakan kakak iparnya.
walaupun kakak iparnya itu tidak memarahi ataupun bersuara dengan keras, tetapi anak ini memang sebenarnya takut. Entah kenapa orang tua pun bingung, sehingga yang ditakuti oleh anak di ruangan lingkup keluarga itu adalah kakak iparnya saja. Jadi ketika anak itu bermain HP, dia akan takut jika melihat kakak iparnya. Jika ditegur, "Hai Yoga, ayo, sudah waktunya, sudah bermain handphone terlalu lama. Sini, sudah selesai main handphonenya, sini berikan handphonenya kepada saya." Contohnya seperti itu. Anak pun cepat melakukannya karena anak ini sangat takut oleh kakak iparnya tersebut. Dan untuk behaviornya, kesimpulannya itu ya, sasaran perilaku yang diambil adalah perilaku anak suka bermain handphone. Dan yang konsekuensinya atau C, berdasarkan perilaku anak yang kami temui di lapangan, teknik yang ingin kami gunakan untuk modifikasi perilaku yaitu dengan reinforcement negatif atau ekstinsi. Karena dengan menggunakan reinforcement negatif atau ekstinsi, kemungkinan akan mengurangi perilaku berlebihan. Kenapa kami buat di sini ada ekstinsi? Karena kami masih bingung dengan apakah anak ini memang benar cocok dengan reinforcement negatif atau ekstinsi. Jika bisa, kami akan memilih keduanya karena reinforcement negatif sangat cocok juga dan ekstinsi juga sangat cocok. Jadi kami memberi dua pilihan. Tapi kami akan melanjutkan ini ke hal selanjutnya di implementasi nanti. Pak, waktu implementasi di lapangan, maka kami akan memilah metode apa yang paling sesuai. Tapi untuk sementara ini adalah reinforcement negatif. Yang pertama, program modifikasi perilaku tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Teknik yang ingin kami gunakan yaitu teknik reinforcement negatif atau penguatan negatif. Media pendukung untuk pelaksanaan modifikasi perilaku tersebut yaitu adalah handphone. Desain penilaian yang ingin kami gunakan terlebih dahulu untuk AB. Selanjutnya, untuk desain penilaian tersebut akan menyesuaikan kondisi pada anak. Langkah-langkahnya, yang pertama kami ingin melakukan pendekatan beradaptasi kepada anak. Lalu kami mengalihkan perhatian anak tersebut dengan cara bermain dan sambil belajar. Yang terakhir, kami akan melakukan teknik reinforcement negatif tersebut. Nah, begitulah rancangan program modifikasi perilaku pada anak spektrum autis. Selanjutnya akan kami diskusikan lagi kepada Ibu Dewi bagaimana tanggapannya tentang rancangan kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti apa gitu? Apa sih? Ini apa ini? Ini apa baca? Ini mantu. Aman ada orang. Itu main apa? Yoga main apa? Nonton YouTube kah? Halo. Halo. Tidak. Nggak boleh. Sini aja.
itu Lego. Ya bikin disusun dulu kasih ambil ya. Ayo main sama kakak sini. Ya. Kasih Dari jam berapa kira-kira? berapa kita juga. Oh, maksudnya yang enggak kan udah main dari jam berapa? Yang kayak itu kan. Tapi sebentar. Terus jam kali ini. Jadi asap tadi nah. Kan udah bikin. Jam 3 jam anggap ya jam 3.45 aja ya. Kita tuh terus makan apa nih? Berarti kalau makan enggak nonton gitu. Ya kadang-kadang di lepasnya dulu ya kan. Kadang kalau ada kawannya yang bermain di situ ikut dulu. Oh, berarti lupa nih sebelum ini. Cuma nanti kalau pas sepi nanti malam ya. Nah, kalau gitu yoga tuh mainin HP-nya pas malam aja. Ya, Kalau malam siang aja. nggak usah dulu main HP. Ya, bisa apa? Bisa? Bisa, beneran. Kalau bisa dikasih Nanti hadiah nanti loh. ada hadiah buat yoga. Hadiahnya mainan. Ya, simpan dulu ya. HP-nya ya. Nanti kakak tanya sama mamanya. Jangan bangun apa? Iya. Kan